Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait pertanyaan untuk konseling anak usia dini. Sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah konseling anak usia dini. Yang pertama, bagaimana menjelaskan konsep konseling anak kepada orang yang belum pernah mendengarnya, dan mengapa tujuan konseling anak ini sangat penting dalam konteks perkembangan anak. Perlu diketahui bahwa konseling anak usia dini ini merupakan upaya atau bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Perlu tegaskan di sini bahwa bimbingan dan konseling pada anak usia dini ini tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang memiliki bermasalah, melainkan juga diberikan kepada anak yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, cara kognitif, sosial maupun yang lainnya. Kemudian manfaat dari bimbingan konseling untuk anak usia dini ini. Yang pertama, membantu anak maupun orang tua. Dari segi anak, yakni membantu anak lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifat-sifatnya, dan kesenangannya. Membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya. Juga membantu anak menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Juga menyiapkan mentalnya. Dan selain itu, untuk orang tua, membantu orang tua mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Membantu orang tua mengatasi gangguan emosi anak yang berkaitan dengan situasi keluarga di rumah. Selanjutnya, membantu orang tua untuk mengambil keputusan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan intelektual anaknya. Yang terakhir adalah memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anaknya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah contoh karakteristik anak normal yang saya ketahui dalam kehidupan saya, dan mengapa penting seorang konselor memahami karakteristik tersebut dalam menjalankan sesi konselor. Pertama, tentu anak memiliki perkembangan secara fisik, kognitif, sosial, bahasa yang berbeda-beda. Nah, anak-anak yang saya temui secara fisik, mereka memiliki perkembangan fisik yang sehat. Secara kognitif, dia mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian secara sosial, dia mampu bergaul dengan teman sebayanya, mencari teman sebanyak mungkin. Dan secara bahasa, dia mulai menggunakan bahasa-bahasa yang dikenalinya lewat pergaulan-pergaulan yang pergaulan di lingkungannya sesuai dengan usia anak tersebut. Nah, mengapa seorang konselor perlu memahami karakteristik ini? Yang pertama, karena memungkinkan konselor untuk menyesuaikan pendekatan konseling sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak tersebut. Misalnya dengan anak yang lebih kecil, itu dengan pendekatan apa? Kemudian yang usia kelas 6 SD dengan pendekatan apa? Tentu berbeda dengan anak-anak yang usia TK atau usia kelas 1 SD. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana Anda mendekati konseling anak dengan anak yang memiliki autisme, dan apa pendekatan konseling yang efektif dalam membantu anak dengan autisme ini. Yang pertama, dengan menggunakan struktur yang jelas, karena anak dengan autisme ini membutuhkan struktur yang jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam konseling, konselor perlu menyediakan struktur yang terorganisir
dengan baik untuk setiap sesi konselingnya. Misalnya, menetapkan jadwal yang konsisten, menjelaskan dengan rinci apa yang dilakukan selama sesi, dan memberikan petunjuk secara struktur untuk aktivitas yang dilakukan. Kemudian komunikasi yang sederhana dan jelas. Konselor perlu menggunakan bahasa yang langsung, jelas. Kemudian penggunaan teknik visual, penggunaan bantuan visual seperti gambar, kartu-kartu, atau diagram dapat membantu mereka memahami konsep atau instruksi dengan baik daripada hanya dengan kata-kata saja. Nah, selanjutnya memerlukan kesabaran, pengertian, dan dosen terus-menerus. Setiap anak dengan autisme memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang unik, maka kesabaran untuk memberikan waktu yang cukup bagi anak autisme ini untuk merespon pembicaraan dalam sesi konseling sangat diperlukan. Membangun hubungan positif dan percaya. Nah, hal ini memerlukan rasa empati, penghargaan, dan dukungan pada anak dalam setiap langkah perjalanan hidupnya. Nah, dengan hubungan yang kuat dan percaya ini, anak dengan autisme ini sangat merasa nyaman untuk menyampaikan pengalamannya dan menerima bimbingan dari kita sebagai konselor. Dan terakhir, pertanyaan yang keempat adalah teknik apa yang menurut saya efektif dalam membangun hubungan percaya antara konseling dan konselor, dan bagaimana penerapannya dalam konseling yang sebenarnya. Nah, menurut saya teknik yang efektif adalah penguatan positif dengan memberikan pujian kepada anak atau terhadap konseling, karena dalam masa perkembangan ini anak sangat senang jika diberikan pujian, sehingga dengan mudah untuk mendapatkan kepercayaan atau anak lebih cepat percaya pada kita sebagai konselor. Dan penerapannya dalam konseling sesungguhnya, yakni dengan mendekati anak, memberikan pujian sekecil apapun terhadap anak, sehingga membangun kepercayaan anak itu sendiri. Dengan demikian, anak akan mudah terbuka dan tidak membangun benteng atau membentengi dirinya terhadap kita sebagai konselor. Selain itu juga, konselor dapat menerapkan teknik-teknik permainan yang sekiranya dalam anak usia dini ini, permainan sangat efektif karena mereka sangat senang dalam permainan, dan daripada menggunakan kata-kata, mereka menggunakan visual yang lebih cepat menangkap, cepat dipahami. Sehingga bagi saya dengan penguatan positif dan juga pendekatan percaya dalam permainan ini sangat membantu konselor mendekati konseling, membangun kepercayaan diri antara konseling dan konselor. Demikian jawaban atas 4 pertanyaan yang diberikan dalam ujian tengah semester ini. Kiranya hal ini dapat menjadi jelas, menjadi jawaban yang dapat dipahami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.